Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Moskow, Kyiv, 4 November 2025. Gelombang serangan udara, drone, dan sabotase kembali mengguncang wilayah-wilayah kunci Rusia pada akhir Oktober awal November 2025. Dalam rentang 31 Oktober sampai 2 November, serangkaian insiden menimpa pelabuhan, infrastruktur energi, dan basis militer, dengan klaim kerusakan signifikan pada jalur logistik militer Moskow serta kebakaran besar di kawasan pesisir Laut Hitam. Ringkasan peristiwa utama. Malam 2 November 2025, Pelabuhan Tuapse, Krai Krasnodar, diserang puluhan drone. Kebakaran besar melalap fasilitas pelabuhan dan permukaan laut. Citra satelit yang beredar menunjukkan beberapa titik api besar di kawasan. Rusia mengakui adanya kerusakan namun menyebut dampaknya terbatas. Malam 31 Oktober 2025, kawanan drone dilaporkan menyerang 3 pipa minyak strategis yang memasok kawasan Moskow. Menurut klaim Direktorat Intelijen Utama Ukraina, HUR, ketiga pipa itu hancur total. Pihak Rusia mengakui adanya kebakaran dan gangguan namun belum merilis angka kerugian rinci. Malam 31 Oktober 2025, serangan terkoordinasi juga menimpa gardu induk listrik di Oblast Lipetsk, memicu pemadaman di sejumlah wilayah. 1 November 2025, kawanan drone dan rudal jelajah Neptune diklaim menghantam PLTU Oryol, sehingga beberapa menara pendingin rusak dan memicu kebakaran, memengaruhi pasokan listrik dan pemanasan setempat menjelang musim dingin. Sepanjang periode itu terjadi pula serangkaian serangan di Crimea, Gurzhov, Kavkaz, Tukbuat dibakar, ladang minyak di Oblast Kemerovo, serta serangkaian ledakan di Tula, Belgorod, dan distrik-distrik di sekitar ibu kota. Apa yang diserang dan mengapa penting? Tuapse merupakan pelabuhan ekspor minyak dan simpul logistik penting di Laut Hitam, yang juga dipakai untuk kepentingan militer. Serangan ke sana, jika dikonfirmasi skala dan dampaknya, mengancam kemampuan Rusia memproses dan memindahkan bahan bakar ke front selatan. Bolt energi yang diserang di sekitar Moskow, yang menurut klaim Ukraina, membentuk cincin antara Moskow, Ryazan, dan Nizhny Novgorod, memainkan peranan krusial dalam suplai aftur, diesel, dan bensin untuk operasi militer serta sektor penerbangan. Ukraina menyatakan serangan itu dirancang untuk melemahkan logistik militer Moskow menjelang musim dingin. Di level sistem kelistrikan, serangan terhadap gardu induk dan PLTU dimaksudkan untuk menciptakan tekanan ganda, mengurangi kemampuan industri pertahanan dan memperburuk kondisi sipil di musim dingin, yang menjadi bagian dari strategi tekanan berkelanjutan. Klaim dan konfirmasi yang masih divergen. Klaim soal 3 pipa minyak hancur total berasal dari pernyataan HUR dan komunitas OCINT pro-Ukraina. Otoritas Rusia mengakui kebakaran tetapi tidak merilis angka kerusakan penuh atau menyatakan jaringan pipa padam total. Demikian pula, laporan tentang jumlah drone yang diluncurkan hingga ratusan malam itu, menurut beberapa kanal pengamat dan rincian korban infrastruktur, masih belum tersinkronkan antar sumber. Media Rusia cenderung menyebut dampak terbatas, sementara sumber Ukraina menilai pukulan strategis itu melumpuhkan logistik musuh. Aktivitas militer darat dan udara di garis depan. Di front timur, pertempuran memanas terutama di sektor yang disebut Desa Tentara Merah dan wilayah Kupiansk. Laporan intelijen dan rekaman lapangan menyebut penggunaan operasi udara presisi oleh Ukraina, termasuk serangan oleh jet Su-27 yang menargetkan konsentrasi personal dan peralatan Rusia, dilaporkan terjadi pada 31 Oktober. Ukraina juga mengklaim berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara Buk M3 dan beberapa radar pengintaian pada Oktober di beberapa sektor, termasuk Crimea dan Oblast Rostov. Peran pasukan khusus dan komando lapangan. Direktur HUR Kirilo Budanov dikabarkan turun langsung memimpin operasi di sekitar Desa Tentara Merah, sementara pasukan khusus Ukraina melakukan penyusupan dan serangan terkoordinasi, termasuk penerjunan udara memakai helikopter UH-60 yang disuplai Sekutu Barat. Kehadiran komandan tingkat tinggi di garis depan menegaskan prioritas Kyiv pada sektor ini. Keterlibatan pasukan asing dan klaim tawanan. Beberapa laporan menyebut keterlibatan tentara Korea Utara yang dikirim untuk mendukung upaya Rusia
Dua prajurit Korea Utara yang tertawan, menurut wawancara media Ukraina dan pernyataan pihak intelijen Korea Selatan, mengaku tidak ingin kembali dan berharap dipindahkan ke Korea Selatan. Jumlah personel Korea Utara yang ikut serta masih diperdebatkan, klaim berkisar puluhan ribu menurut beberapa estimasi luar, tetapi belum ada verifikasi independen yang definitif. Di sisi lain muncul klaim dan kekhawatiran soal internasionalisasi konflik, tuduhan mengenai keterlibatan sukarelawan atau personel dari negara-negara seperti Laos, Kuba, serta penempatan pasukan sekutu NATO di perbatasan. Banyak klaim itu dibantah atau belum dikonfirmasi secara meyakinkan. Bantuan dan respon internasional. Bantuan material untuk Kiev terus mengalir. Perancis mengumumkan paket bantuan besar dan negara-negara barat meningkatkan suplai sistem pertahanan dan investasi ke industri pertahanan Ukraina, termasuk laporan tentang pengiriman atau rencana pengiriman baterai Patriot dari Jerman untuk mendukung perlindungan ibu kota dan infrastruktur vital. Sumber intelijen AS dilaporkan menyetujui pasukan rudal jelajah Tomahawk ke Ukraina. Sementara rudal jelajah buatan Ukraina yang disebut Flamingo dilaporkan telah digunakan beberapa kali dalam operasi. Pengiriman senjata jarak jauh semacam itu berpotensi memperpanjang kemampuan Kiev melakukan serangan terukur ke infrastruktur penting lawan. Dinamika tegang di kancah global. Eskalasi juga memicu respon NATO. Finlandia mengumumkan latihan gabungan berskala besar pada November yang melibatkan lebih dari 15.000 personel. Manuver yang dinilai sebagian pihak sebagai isyarat peringatan terhadap tindakan lebih lanjut Rusia. Ketegangan Amerika Serikat dan Venezuela juga disebut meningkat seiring laporan perencanaan operasi terhadap fasilitas militer di Caracas dan permintaan bantuan Maduro kepada sekutu internasional. Dampak bagi warga sipil dan risiko musim dingin. Serangan terhadap pembangkit listrik, gardu induk, dan jaringan bahan bakar menjelang musim dingin meningkatkan risiko bagi populasi sipil. Pemadaman listrik dan gangguan pemanas dapat menimbulkan krisis kemanusiaan skala lokal dan regional. Kerusakan pada infrastruktur energi dan logistik juga memperpanjang tekanan pada layanan darurat dan distribusi bahan bakar. Penutup, menuju fase adu kekuatan. Dengan memasuki November 2025, konflik tampak bergeser menuju fase adu ketahanan. Kedatangan musim dingin akan menambah dimensi baru perhitungan strategis. Setiap gangguan energi kini membawa implikasi tak hanya militer tetapi juga sosial ekonomi. Baik Moskow maupun Kiev tampak mempersiapkan operasi berjangka panjang, sementara komunitas internasional memantau eskalasi yang berpotensi menaikkan risiko multi pihak. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.